Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya dimanapun kalian berada. Anak-anak siswa sekalian yang Bapak banggakan, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang koordinat kartesius. Sebelum Bapak menceritakan lebih jauh tentang koordinat kartesius, Bapak berharap mudah-mudahan melalui video pembelajaran ini siswa-siswi sekalian dimanapun kalian berada bisa memahami yang dimaksud dengan koordinat kartesius. Dalam matematika, sistem koordinat kartesius digunakan untuk menentukan posisi atau letak tiap titik dalam bidang dengan menggunakan dua garis yang biasa disebut dengan sumbu X dan sumbu Y, di mana sumbu X merupakan sebuah garis horizontal sedangkan sumbu Y merupakan sebuah garis vertikal. Dapat kita lihat pada gambar berikut, ini adalah sebuah sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X itu ini garisnya dari sini sampai ke sini, ini adalah sumbu X. Sedangkan sumbu Y ini adalah dari sini, dari atas sini sampai ke bawah. Sumbu X itu biasa disebut dengan sebuah garis horizontal, sedangkan sumbu Y itu biasa disebut dengan garis vertikal. Perhatikan baik-baik, ini angkanya, ini adalah sumbu X, ini sumbu X ini adalah 0, arah ke kanan ini adalah dia positif, jadi 1, 2, 3, 4, 5. Ini sebenarnya bisa dilanjutkan, mau 6, 7, 8 silahkan saja, tetapi Bapak menulisnya hanya sampai 5 saja. Kemudian di sumbu X ini ada juga namanya X negatif. X negatif itu dimulai dari min 1, min 2, min 3, min 4, dan min 5, min 6, dan seterusnya bisa dilanjutkan juga. Artinya bahwa sumbu X itu memiliki dua nilai, yaitu ada nilai X positif, ada juga nilai khusus nilai X yang negatif. Selanjutnya sumbu Y juga memiliki dua jenis nilai, yaitu Y positif bagian atas dan juga Y negatif itulah bagian bawah. Adapun angkanya Y positif naik ke atas itu 1, 2, 3, 4, 5. Yang ke bawah itu min 1, min 2, min 3, min 4, dan min 5. Sebenarnya ini juga bisa ditambah min 6, min 7, min 8 tergantung kebutuhan. Di atas ini juga bisa bertambah tergantung siswa-siswi sekalian yang dibutuhkan seperti apa. Tapi yang jelas Bapak hanya menulis sampai 5 saja. Sekaligus ternyata dalam sumbu X ini terbagi menjadi 4 kuadran. Itu ini pertama lah kuadran 1, wilayah sini namanya kuadran 1, wilayah sini namanya kuadran 2, dan wilayah sini namanya kuadran 3, dan berikutnya adalah kuadran 4. Selanjutnya, bagaimana cara kita menentukan letak titik pada bidang koordinat kartesius? Ada catatan penting di sini. Tiap titik pada bidang koordinat kartesius selalu dituliskan dengan X, Y. Adapun bagaimana nanti bentuknya, nanti kita jelaskan lebih detail ke contoh. Adapun contohnya seperti ini. Contoh ya, contoh menentukan letak titik pada bidang koordinat kartesius. Contohnya, tentukan letak titik K 2,4 pada bidang koordinat kartesius. Sekaligus saya mau ingatkan bahwa ini dalam menentukan titik pada koordinat kartesius ini itu selalunya dituliskan X, Y. Jadi kalau K-nya ini 2,4 berarti X-nya itu adalah 2 dan Y-nya itu adalah 4. Untuk lebih jelasnya perhatikan gambar berikut. Nah, inilah gambarnya. Pertama adalah kita akan menentukan letak titik K 2,4 pada bidang koordinat kartesius. Jadi inilah sebuah bidang koordinat kartesius yang ada sumbu X-nya dan ada juga sumbu Y-nya. Perhatikan baik-baik titiknya titik K 2,4 ya. Jadi kita harus, ini berarti ini adalah X-nya, ini adalah Y-nya. Nah, perhatikan baik-baik. Nah, berarti kita tarik sebuah garis dulu. Ini garis untuk bagian X.
kemudian kita tarik lagi garis dari Y, kemudian pertemuan garis ini, disinilah titik koordinatnya. Inilah yang namanya titik koordinat. Nah, jadi titik koordinatnya itu di sini dia. Inilah garisnya, garis K 2,4. Berikutnya contoh yang kedua, tentukan letak titik M min 3,2 pada bidang koordinat kartesius. Sekali lagi saya mau bilang, kalau ditulis min 3,2 berarti min 3 ini adalah nilai X dan sedangkan 2 adalah nilai Y. Mari kita lihat gambarnya seperti apa. Nah, titik M min 3,2 berarti ini X negatifnya min 3 dan 2 adalah Y positif. Adapun gambarnya bisa kita lihat. Ini garisnya min 3, kita tarik garis min 3 dulu, kemudian kita tarik garis kedua yang Y nya 2, kemudian pertemuan garis itu adalah titik koordinatnya. Inilah titik koordinatnya, M min 3,2. Berikutnya contoh yang ketiga adalah tentukan letak titik L. Bagaimana titik L min 5, min 3 pada bidang koordinat kartesius. Nah, perhatikan dia baik-baik. Min 5, min 3. Min 5, min 3 di mana? Ini kalau melihat ini sesuai dengan catatan khusus tadi, bahwa itu selalunya adalah X, Y. Berarti nilai X-nya itu adalah min 5, sedangkan nilai Y-nya adalah min 3. Garisnya seperti ini ya. Tarik X dulu, min 5, kemudian min 3. Pertemuan garis ini, inilah namanya koordinat. Inilah koordinat namanya. Jadi koordinatnya itu ini, pertemuan garisnya adalah L min 5,3. Berikutnya contoh yang terakhir, tentukan letak titik P 3,4 pada bidang koordinat kartesius. Nah, jadi untuk menentukan bagaimana letaknya ini pada bidang koordinat kartesius, maka kita bisa melihatnya, kita analisa bahwa ini 3 ini adalah nilai X, sedangkan min 4 adalah nilai Y. Adapun jika dilihat dalam bentuk gambar, titik koordinatnya seperti ini. Nah, inilah titiknya P 3,4 ya, 3,3 X-nya 3, kemudian min 4. Pertemuan garis ini koordinat, inilah titiknya. Jadi demikian, ini menentukan letak titik pada bidang koordinat kartesius, dan mudah-mudahan anak-anak semua bisa memahami tentang koordinat kartesius. Bapak akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.